Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semuanya sehat ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik, di sini saya Aprilian Rafifah dari kelompok 6 PPAA akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Menerjemah Indonesia Arab. Baik, sebelumnya di sini kita ketahui bahwa Islam berkembang pesat di Indonesia. Di sini menimbulkan adanya pendidikan, yakni salah satunya pendidikan pesantren. Dalam pesantren tersebut, ini bahasa Arab mulai dikenal dan mulai digunakan. Di sini bahasa Arab digunakan untuk memahami kitab dan juga untuk ada yang menggunakan untuk komunikasi sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, dari keadaan tersebut, maka dalam memahami kitab sendiri, santri-santri harus menerjemahkan ke Indonesia terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Begitu juga sebaliknya, bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Akan tetapi banyak penerjemah yang belum bisa menggunakan atau menerjemah ke dalam bahasa Arab dengan lugas ataupun dengan kata lain lebih agak sulit untuk dipahami ataupun masih asing menurut orang Arab sendiri. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi tersebut yakni strategi penerjemahan yang digunakan. Adapun strategi penerjemahan sendiri yakni dalam perkembangannya lebih dikenal dengan teknik penerjemahan. Jadi antara strategi penerjemahan dan teknik penerjemahan itu sama. Strategi penerjemahan sendiri erat kaitannya dengan metode penerjemahan dan juga prosedur penerjemahan. Metode penerjemahan yakni cara penerjemahan suatu nas sumber secara keseluruhan. Jadi teks yang diterjemahkan yakni seluruh teks secara umum. Ini yang dimaksud dengan metode penerjemahan. Kemudian untuk prosedur penerjemahan yakni cara penerjemahan kalimat dari nas atau dari teks yang akan diterjemahkan. Ini hanya kalimat saja. Ya, kalau strategi atau teknik penerjemahan yakni cara penerjemahan suatu frasa atau kata dari nas sumber. Jadi ini lebih jeli, lebih ke dalam. Jadi yang dibahas kata, kemudian baru ke kalimat, dan yang terakhir secara keseluruhan. Tahapnya seperti itu. Jadi tahap awal yang dilakukan penerjemah dalam menerjemah suatu teks yakni dari kata yang digunakan ini menggunakan strategi penerjemahan atau teknik penerjemahan. Sebelum menerjemah, ini yang penting untuk diketahui penerjemah yakni untuk siapa teks terjemah itu diberikan atau digunakan. Kalau untuk seorang anak ini menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Tetapi kalau seorang mahasiswa atau seorang guru ini lebih menggunakan bahasa yang keilmiahan, mungkin seperti itu. Baik, poin yang kedua yakni karakteristik perbedaan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Di sini antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab ini memiliki karakteristik tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing bahasa. Yang pertama yakni kehadiran individu. Di sini kehadiran individu dalam bahasa Arab ini dalam kata kerja tidak harus disebutkan seperti contoh kata aktubu atau yaktubu atau taktubu di sini tidak dijelaskan. Tidak disebutkan pelakunya, akan tetapi di dalam kalimat atau kata tersebut itu sudah disebutkan. Contohnya aktubu, di situ pelakunya yakni saya, begitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang mana dalam bahasa Indonesia ini harus disebutkan
individunya atau pelakunya, pelaku dari pekerjaan tersebut. Contohnya, saya menulis, kamu menulis, dia menulis. Di sini ada kata kamu, aku, dan juga dia. Itu termasuk dengan kehadiran individu. Kemudian yang kedua yakni dalam retorika paralel. Di sini retorika sendiri diartikan sebagai bentuk atau model berpikir untuk menyampaikan maksud yang diinginkan dari seorang penutur atau penutur dari suatu bahasa, begitu. Kemudian yang ketiga yakni keutamaan makna. Antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam bahasa Arab sendiri ini masyarakat Arab sangat mementingkan unsur makna dalam suatu bahasa. Contohnya kotoa. Kotoa ini di sana memiliki satu arti, memiliki arti memotong, begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Kalau bahasa Indonesia ini pemakaian kata ulang dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab kotoa yang artinya memotong, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan memotong-motong, begitu. Nih, terus kemudian yang keempat yakni keberadaan i'rab. Ini yang sangat menjadi ciri khas dari bahasa Arab. Hanya bahasa Arab yang memiliki i'rab dalam kalimatnya. I'rab yang menunjukkan bahwa kedudukan ini kedudukan suatu kalimat bisa menjadi mubtada atau khobar atau fa'il dan juga yang lainnya. Di bahasa Indonesia tidak ada i'rab dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada, ataupun bahasa Inggris atau bahasa lainnya itu tidak ada istilah i'rab dalam kalimatnya. Kemudian yang kelima yakni kekayaan kosakata. Di sini kekayaan kosakata seperti dalam bahasa Arab satu kata, contohnya teman, ya. Contohnya teman itu dalam bahasa Arab mempunyai banyak kosakata atau banyak mufradat. Bisa swahibun, bisa terus sahabatun, bisa lagi dan lain banyak, ya. Jadi untuk satu kata itu bisa memiliki banyak mufradat. Beda dengan bahasa Indonesia yang mana itu hanya mempunyai satu arti atau satu mufradat atau satu kata saja. Kemudian yang terakhir yakni dinamika dan kekuatan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab sendiri ini tuturan orang Arab berawal dari pemikiran, kemudian dari pemikiran itu lahirlah tindakan. Di sini kekuatan bahasa Arab sendiri seperti contoh dalam dari 3 huruf, contohnya huruf kaf, lam, dan mim, ini bisa jadi banyak sekali kata. Bisa jadi kalama yang artinya berbicara, bisa jadi kamala yang berarti sempurna, bisa jadi makala yang berarti menyusut, dan juga malaka yang berarti memiliki. Jadi berawal dari 3 huruf saja itu bisa menjadi banyak kalimat atau banyak kosakata, begitu. Sekian dari kami, nanti untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dalili dan juga Mbak Agila. Sekian, ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.